Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk materi kimia analitik mengenai gravimetri ya. Jadi kita mengawali dulu untuk tentang terkait gravimetri. Gravimetri di sini merupakan metode analisis yang didasarkan pada berat endapan suatu senyawa dengan rumus molekul yang diketahui secara pasti dan dalam keadaan murni. Dan nanti kita hasilkan untuk analisis gravimetri ini suatu rumus molekul atau senyawa yang murni ya. Jadi zaman dahulu kita untuk menentukan suatu senyawa itu masih menggunakan metode gravimetri ini. Bukan awal mulanya bagaimana suatu molekul ataupun dalam arti lagi senyawa-senyawa itu ditemukan ya. Kemudian dalam gravimetri kita perlu analit, yaitu zat yang mudah membentuk endapan dengan suatu reaksi, di mana endapan tersebut mempunyai rumus molekul yang pasti dan dalam keadaan murni. Contoh analit itu ada SO4 dengan reaksi PaCl2 nanti akan membentuk endapan PaSO4. Dan ada Fe3 sebagai endapan FeOH3. Nah, jenis-jenis gravimetri itu sendiri, yang pertama adalah pengendapan secara kimia, yaitu penambahan zat pengendap, dan penggunaannya ini lebih luas. Dan yang kedua ada penguapan, jadi kita menguapkan bahan yang nantinya tidak terendap ya, yang terendap nanti akan menjadi sampel atau senyawa yang kita punya atau kita miliki. Jadi penambahan reaksi yang membentuk uap, jadi kita uapkan semua senyawa yang tidak mengendap nantinya, dan penggunaannya ini terbatas dibandingkan dengan yang kimia tadi. Kemudian yang ketiga ada elektrodeposisi. Di sini pengendapan dengan bantuan alosistik ya, dengan senyawa ion tertentu dia akan mampu atau membantu untuk mengendapkan suatu senyawa kimia. Contohnya penggunaannya untuk logam yang dapat direduksi tentunya. Kemudian ini adalah metode bagaimana kita mengendapkan suatu senyawa secara kimia ya. Secara umum kita tambahkan suatu analit untuk mengendapkan unsur atau rumus molekul senyawa yang kita inginkan untuk diendapkan. Kemudian kita peroleh dua fase, yaitu filter dan kick-nya atau endapan ya. Nah, setelah itu kita lakukan penyaringan, kita akan peroleh endapan dan filtrat. Nah, nanti endapannya itu kita lakukan pemijaran. Pemijaran itu kita pisahkan sampai kita peroleh mineral-mineral tertentu ya. Kita pisahkan dari unsur hara yang lain, kemudian kita timbang seperti itu. Kita akan peroleh suatu endapan unsur ataupun senyawa atau molekul-molekul yang kita inginkan. Ini ada bagian lagi terkait dengan pengendapan. Jadi awalnya kita melarutkan terlebih dahulu, kemudian kita saring ya. Di situ kita peroleh endapan dan filtrat. Endapan tadi kita cuci dengan misalnya dengan aqueous seperti itu, dan kita peroleh endapan kering. Endapan kering kita tahu komposisinya. Setelah itu dibakar dengan suhu tinggi, kita akan peroleh produk komposisi yang pasti. Nah, jadi setelah kita peroleh endapan itu, endapan yang telah dicuci, kita perlu mengetahui komposisi yang ada pada endapan tadi. Setelah itu kita bakar dengan suhu yang tinggi, kemudian kita peroleh produk komposisi yang pasti dari endapan tadi. Untuk pengendapan, ini contohnya ada penjelasannya terkait dengan pengendapan ya. Pengendapan kation misalnya, pengendapan sebagai garam sulfida, pengendapan perak dengan klorida atau logam hidroksida dengan pengatur pH larutan. Penambahan reagen dilakukan secara berlebihan untuk memperkecil kelarutan produk yang diinginkan. Jadi benar-benar nantinya itu kita punya endapan ya. Jadi endapan yang terlarut itu benar-benar hilang. Jadi kelarutannya akan semakin kecil. Kalau kelarutannya semakin besar, otomatis kan endapannya kecil. Namun kalau kelarutannya semakin kecil, otomatis endapannya semakin besar ya. Ini contohnya nanti ada penambahan reagen R secara berlebihan di sana supaya untuk melarutkan, untuk mengendapkan reagen untuk mengendapkan senyawa yang kita inginkan ya. Jadi kita maksimalkan cuma analit atau reagennya untuk memaksimalkan produk di sini AR yang terbentuk. Sifat kelarutan berbanding terbalik dengan pengendapan. Otomatis kelarutan rendah akan meningkatkan pengendapan. Jadi kita harapkan itu senyawa yang kita inginkan itu tidak larut di sana. Senyawa yang kita inginkan harusnya akan mengendap dan akan mengendap lebih banyak apabila kelarutannya semakin rendah seperti itu. Nah, untuk prosedur gravimetri sendiri,
itu ada 8 ya, 8 kunci ketika kita melakukan 8 tahapan kita akan melakukan metode analisis grafimetri, yaitu yang pertama penyiapan larutan, kemudian yang kedua pengendapan, yang ketiga pencernaan atau pencampuran, kemudian yang keempat penyaringan, kemudian pencucian tadi telah disebutkan, kemudian pengeringan atau pemanggangan atau pemijaran, kemudian penimbangan, kemudian perhitungan seperti itu. Nah, jadi ada 8 kunci apabila kita melakukan prosedur grafimetri. Setelah kita lakukan di tahap akhirnya, itu kita akan bisa menghitung kadar dari suatu endapan tadi ya, suatu senyawa murni yang kita peroleh. Nah, begitu singkatnya terkait metode grafimetri. Apabila ada pertanyaan, nanti silahkan tanya di kolom komentar. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Kurang lebihnya, kita lanjutkan ke mata kuliah yang lain terkait dengan video pembelajaran. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.